Komisi Pemilihan Umum KPU melaksanakan uji publik rancangan peraturan KPU PKPU untuk Pilkada 2020 pada Sabtu lalu. Dalam rancangan PKPU diatur terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara Pilkada 2020. Komisioner KPU Dewa Raka Sandi mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 mulai dari KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS perlu melaksanakan tes cepat, khususnya bagi penyelenggara yang memiliki gejala COVID-19. KPU juga membahas aturan kampanye baik batas jumlah peserta ataupun aturan lokasi penyelenggaraan kampanye. Diharapkan nantinya Pilkada dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menghindari kontak langsung. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencegah penularan COVID-19. Mengucapkan terima kasih tentang judul ya terkait bagaimana judul ini mencerminkan ruang lingkup daripada PKPU ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang penting juga mungkin nanti adalah bagaimana memastikan bahwa protokol-protokol ini bisa terlaksana di setiap jenjang atau tingkatan dan di setiap tahapan. Ya. Ini tentu penting ya bagi kami KPU. Apakah nanti ini terkait dengan pengawasan ya yang akan dilakukan oleh Bawaslu atau juga terkait dengan gugus tugas. Bagaimana nanti memposisikan ya kewenangan masing-masing lembaga ini dalam konteks penyelenggaraan tahapan. Nah berikutnya mengenai jumlah ya, terima kasih tadi banyak sekali masukan dengan jumlah peserta dalam kampanye dalam gedung atau ruang tertutup ya. Jadi dalam rancangan memang dituliskan 20, tadi ada masukan mengikuti standar yang sudah ada, separuh daripada kapasitas dengan ventilasi terbuka dan juga dengan memperhatikan jarak ya dan standar-standar yang lain. Nah, ini menjadi penting untuk menjadi catatan. Kemudian tadi juga tentang alat peraga ya, alat peraga kampanye apakah di dalamnya termasuk baliho, termasuk umbul-umbul, spanduk atau bahan-bahan kampanye. Ya ini penting ya ketika misalnya ada penyesuaian di dalam sejumlah aspek tertentu. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sudah saya catat juga. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan ada usulan karena ada larangan tentang kearifan lokal ya. Tadi saya catat juga. Nah, ini bagaimana nanti penormaannya. Dan yang terakhir ya, terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih, termasuk kekhawatiran tentang menurunnya tingkat partisipasi. Nah, ini tentu karena saya juga mengaku divisi ini sangat penting ya, termasuk bagaimana memastikan kondisi jaringan ya di sejumlah daerah sehingga penting untuk ada peta ya daerah-daerah mana yang memang banyak hal bisa didorong melalui mekanisme online atau daring dan daerah-daerah mana yang memang tidak memungkinkan. Terhadap hal ini itu segera akan kami koordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait termasuk juga dengan jajaran KPU provinsi dan kabupaten kota. Sementara itu terkait pelaksanaan Pilkada 2020, pemerintah daerah Sulawesi Utara siap menggelar Pilkada dengan arahan pemerintah pusat dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 telah ditetapkan KPU RI bersama pemerintah pusat dimulai 15 Juni 2020 dan pemungutan suara 9 Desember 2020. Alokasi anggaran Pilkada daerah masih tersedia dan tidak akan digeser. Diketahui anggaran Pilkada Sulut berjumlah 360 miliar rupiah untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di 4 kabupaten, 3 kota, dan 1 pemilihan gubernur. Sudah siap lah, ini semua arahannya, arahan dari Mendagri dan kita sudah siap. Di tengah-tengah COVID pasti ada konsekuensi. Konsekuensinya pertama adalah protokol COVID. Jadi protokol COVID tetap harus dijalankan, pakai social distancing, pakai alat-alat mencegah,